Ketika baca wa adharahullahu alaihi arrafa ba'd, dia arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Jadi dia ketinggalan wa a'rada an ba'd. Karena ada ba'dnya dua, satu ba'dahu, satu ba'd tanpa ha. Hilang sebagian berarti. Hilang satu, cukup 3 kosakata atau 4 kosakata yang hilang. Kita akan panggilkan satu dari tim Akil, ini satu-satunya ya, dan satu lagi salah satu dari tim Lukman. Kita sambut, ini dia Izzah dan Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini double Z dua-duanya ya. Izzah, Azam, betul ya? Oke, kita lihat. Izzah ini 10 tahun dari Tidore Kepulauan, hafalannya 6 juz. Kemudian itu dari tim Akil. Kemudian Azam 10 tahun dari Depok, hafalannya 5 juz. Itu dari tim Lukman. Kalian berdua, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Yuk kita jelajah kota Mekah. Ada beberapa angka bersama dengan Gua Hiro, kota Mekah, Sumur Zam-Zam, Ka'bah, Safa Marwah dan juga Arafah. Kita mulai dengan Izzah. Kak Irfan pilihkan nomor 1 untuk Izzah. Izzah, apa yang dimaksud dengan Sulhul Hudaibiyah? Sulhul Hudaibiyah adalah perjanjian Hudaibiyah atau kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Benar. Selanjutnya pertanyaan untuk Azam di nomor 2. Azam, pada tahun berapa terjadinya Sulhul Hudaibiyah? Tahun 6 Hijriah. Benar. Kita lanjutkan kembali dengan Izzah. Nomor 3. Izzah, bacakan ayat ke-9 dari surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Benar. Kita menuju ke Azam. Nomor 4. Azam, bacakan ayat ke-9 dari surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Benar. Kita lanjutkan kembali ke Izzah. Nomor 5. Bacakan ayat yang menjelaskan tentang Safa dan Marwah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja
Benar. Selanjutnya, azam. Nomor 6. Untuk azam, soal dari Qori. Lukman. Azam, sempurnakan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Kurang tepat. Kurang tepat? Oke, cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Iza dan azam. Oke, di soal terakhir untuk azam tampaknya kurang tepat. Coba simak lagi boleh ya, Kak? وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Silakan. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Bagaimana? Masih kurang tepat? Ada yang kurang ya? Ada yang kurang? Ada yang kurang. Yang kurangnya? Jadi untuk azam ketika baca wa adhharahu Allahu alaihi arrafa ba'd, dia arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Jadi dia ketinggalan wa a'rada an ba'd. Karena ada ba'dnya dua, satu ba'dahu, satu ba'd tanpa ha. Hilang sebagian berarti. Hilang satu, cukup 3 kosakata atau 4 kosakata yang hilang. Oke, tapi tepuk tangan dong untuk Iza dan juga Azam. Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang Izzah ya. Tadi membahas tentang Sulhul Hudaybiyah. Apa itu Sulhul Hudaybiyah? Itu adalah perjanjian yang luar biasa yang dimana saat itu Rasulullah SAW ingin datang melaksanakan umrah di tahun itu, di mana kaum Quraisy menghalangi Rasulullah SAW, makalah terjadilah perjanjian itu, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Di antara dalam perjanjian tersebut adalah kesepakatan bahwasanya kaum muslimin tidak boleh umroh atau haji selama 10 tahun akan datang. Seperti itu. Dan ada juga di antara kesepakatannya adalah kalau ada orang musyrik atau dari kalangan kaum Quraisy, dia masuk Islam lalu dia hijrah ke Madinah, maka wajib orang muslimin itu mempulangkannya. Sedangkan kalau ada orang yang dari kaum Quraisy yang sudah tinggal di Madinah tapi dia ingin kembali ke kota Makkah, maka mereka kaum Quraisy tidak wajib memulangkannya ke Madinah. Jadi dan kalau terkesannya itu sangat zalim, bahkan saat itu Sayyidina Umar sangat marah sekali dengan keputusan kalau Rasulullah menyetujui keputusan tersebut, sampai Sayyidina Umar mengatakan alasna 'alal haq, ya, bukankah kita dalam posisi yang benar, bukankah kita yang benar, alaisu 'ala batil, bukankah mereka dalam posisi yang salah, falima nardad daniyata fi dinina, ya, kenapa kita mau rela kalau agama kita dihina atau direndahkan seperti ini. Kata Rasulullah, sabar aja. Lalu setelah nggak nyampe 1 tahun,
ada pengkhianatan dari kaum Quraisy. Mereka bahkan membunuh, menyerang salah satu perkampungan orang muslimin yang masih dekat kota Mekah. Itulah yang membatalkan sulh al-Hudaybiyah tersebut. Jadi mungkin terkesannya ya, kadang-kadang perjanjian antara kita antara kaum muslimin dan kufar ya, atau musuh-musuh muslimin, kesannya kita tuh kok yang lemah terus gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, di balik itu pasti ada hikmah-hikmah yang Allah tunjukkan untuk kita gitu. Jadi itu sedikit ringkas tentang sulh al-Hudaybiyah tadi. Penjelasan Izzah sangat luar biasa. Tahun yang sudah dijelaskan juga Allah Azam juga sangat sempurna. Dari segi bacaan, yang pertama buat Izzah, Masya Allah sudah bagus ya bacaannya. Dan ini Kak Irfan, tantangan baru ya, adalah menyebutkan mana kosakata di dalam Al-Quran. Ini sesuatu yang baru yang ada di tahun ini di Hafiz Indonesia. Tadi pertanyaannya, bacakan ayat yang menjelaskan tentang Safa dan Marwah di dalam Al-Quran. Dan ini Masya Allah Izzah menjawabnya dengan benar. Dan ini salah satu cara untuk kita menjaga hafalan. Yang perlu diperhatikan oleh Izzah, ketika ada dua huruf dari satu makhraj bergandengan, seperti fala junaha alaihi ya, ha dan a itu sama-sama keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Tapi karena dan itu butuh ketelitian dalam pengucapan. Jadi tadi Izzah ada sedikit ha-nya itu turun ke bawah ke makhraj ha. Jadi fala junaha. Karena memang kalau dia dari ha ke ain itu lebih gampang dibanding ha dengan a di makhraj yang sama. Jadi tadi ada sedikit makhrajnya berubah. Syakirun alim, ra-nya perlu ditingkatkan penebalan harf ra di situ. Buat Azam, fokus lagi ya dalam menguatkan hafalannya, fokus juga dari segi pengucapan. Buat Azam ada masih harf fa, harf shin perlu dikonsistenkan lagi ya, karena tadi ada harf fa fakadzabna, harf shin min syai'in tadi kurang tepat makhrajnya ya. Tapi kedepannya Masya Allah, insya Allah biiznillah Azam bisa jauh lebih bagus lagi. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Boleh tepuk tangan untuk Kak Nabila. Ya, sekarang ini kita sudah memasuki generasi AI, yang dalam generasi ini sudah mulai ke Irfan, kepercayaan kepada guru sudah mulai mengecil. Tantangan ke depan nih, pendidikan itu sudah mulai sampai ke tingkat bahwa para guru tidak cukup hanya menyampaikan maklumat biasa, tapi dia harus menyampaikan hikmah. Makanya dalam surat Luqman yang Allah contohkan Luqman itu sebagai pendidik, dia menyampaikan hikmah. Perhatikan di sini bahwa seorang guru itu yang tidak akan pernah tertandingi oleh AI dan tidak akan pernah tertandingi oleh Google adalah dia hadir ke kelas menyampaikan hikmah. Tapi kalau misal sedekah langsung dengan transfer itu kenapa? Sudah tahu hadis. Ada hadis tentang sedekah? Ada. Oh. Pas nih. Iya benar. Coba. Hadis sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu baina itsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Gimana kau dari Islam mengenai hadis ini? Iya, Masya Allah. Kita hadis tentang sedekah ya, yang di Al-Quran juga dikuatkan di Quran surat ke-63 Al-Munafikun contohnya di ayat 10. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Itu menceritakan nanti kalau ada orang mati itu pengen bisa hidup lagi,
Dia minta pengen bisa bangun lagi, bangkit lagi untuk bisa sedekah. Insya Allah. Nah, sedekah ini sebetulnya jadi akhirnya tadi maknanya bahkan disebutkan tadi luas. Sampai kayak nunjukin orang jalan itu sedekah. Kita senyum ke saudara kita sedekah. Kita berbuat baik ke mereka juga sedekah. Makanya ini kalau secara kita bedain ya. Berarti sedekah nggak melulu uang ya. Iya, sedekah itu semua kebaikan yang banyak. Sehingga akhirnya nanti kan jadi keberkahan. Apalagi kalau nyambung dengan tadi kita lagi bahas Mekah. Tadi juga Abi bicara tentang guru. Kalau kita akhirnya ngaji sama guru sama ngaji sama Google, salah satu yang dampaknya luar biasa banget kan di keberkahannya. Duduk, datang, talaki di hadapan guru, memandangi wajahnya, dapat doa langsung dari beliau. Itu yang itu tidak berkah. didapat dari Itu nggak didapat dari ya, Iya. ya kita bisa sih baca apa segala macam. Makanya ketika kita ngaji ya, kan ada dua katanya yang nambah. Satu nambah ilmu, satu nambah yakin. Nah ilmu tuh sekarang udah bisa pakai internet sekarang. Ketika akhirnya berkah, terus akhirnya juga kita tadi ngebahas ketemu sama guru itu dapat doa langsung dari beliau. Karena kalau misalkan akhirnya ada orang pinter sepinter-pinternya, gurunya tersakiti, tidak diberkahi ilmunya oleh Allah. Ya kan kita udah sering bahas, para maling di negara ini juga banyak yang pinter. Tapi tetap pada korupsi, na'udzubillah. Hilang keberkahannya. ya, itulah dia makanya seperti di sini belajar huruf-huruf itu mungkin bisa dari internet. Betul. Tapi ketika bertemu dan guru-gurunya salah satu yang Nabila, nilainya berbeda, Beda, mendapatkan sentuhan langsung dan lain-lain. Beda banget. Nah, tadi yang ada buahnya dan sedekah, tapi Arfan jadi flashback lagi ke misal kurban. Dulu saya kurban tuh ya udah transfer, tahu dibagiin udah selesai. Iya. Nah, beberapa tahun ini tuh kurbannya tuh beneran dimilih sendiri, merawat, menyembelih sendiri, membagikan itu ya diterima atau tidaknya insya Allah dua-duanya diterima. Betul. Tapi kok nilainya tuh kayak berasa Betul. lebih secara langsung Betul. gitu. Nah kalau sedekah antara kita ngasih langsung dengan transfer aja nilainya berbeda nggak? Kan ada effortnya Bi ya. Makanya kita tahu ya. Bahkan guru kami pernah bilang kayak gini. Iya, sekadang kita bisa transfer itu yang dapat kebaikan orang lain. Tapi kalau kita benar-benar yang istilahnya nyampe beli beras sendiri, ngebungkusin sendiri, nganterin sendiri, nyampe ke rumah orang yang nerimanya sendiri, itu yang dapat kebaikan lebih banyak, malah bisa jadi yang pelaku kebaikan. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, Dewan Juri. Sudah, buat kalian hati-hati, salah sedikit bisa berakibat fatal seperti episode-episode sebelumnya. Ucapkan salam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong untuk Azam dan Iza. Silakan.